Bab 1876, Rekam, Pecahkan. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Orang asli Sanhe sebenarnya tidak mengerti mengapa Xia Ruofei tiba-tiba menjadi begitu berani. Melalui gambar senjata ajaib cermin perunggu, mereka tidak dapat menemukan perubahan kekuatan spiritual Xia Ruofei. Namun, di hadapan Daois King Xuan, pria sejati Sanhe secara alami tidak akan menunjukkan rasa takut. Dia berpura-pura mengikuti kata-kata Daois King Xuan dengan kepura-puraan dan berkata, teknik Dao Jue adalah upaya telaten dari studi Dao-Dao selama bertahun-tahun. Teknik ini telah menyatukan teknik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya. Inti dari ini adalah sebuah mahakarya, yang secara alami berbeda dari latihan biasa. Dia tidak mengatakan ini. Dia tidak menjelaskan bahwa perubahan Xia Ruofei terkait dengan The Great Dao Jue. Dia hanya memuji The Great Dao Jue, tetapi bagi Daois King Xuan, itu secara alami merupakan penghargaan dari The Dao Jue naik. Ketika penganut Tao King Xuan mendengar kata-kata tersebut, dia tidak dapat menahan ekspresi kekagumannya, dan berkata, Saudara Sanhe Dao, saya selalu mendengar bahwa Dao-Dao sangat ahli dalam teori kultivasi. Hari ini, melihat penampilan murid Anda dalam melanggar melalui penghalang, saya tahu bahwa rumor tersebut tidak salah. Realitas Sanhe memandang Xia Ruofei di layar senjata ajaib cermin perunggu. Dia agak aneh, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia baru saja membuat haha dan berkata, Saudara King Xuan memiliki reputasi yang baik. Kemudian, dia mengubah percakapan dan berkata, tapi, sepertinya pertarungan judi kita, saya khawatir Saudara King Xuan. Masukkan, aplikasi mengejar buku yang saya gunakan baru-baru ini, pembacaan cache aplikasi, membaca offline. King Xuan Daochang tersenyum dan berkata, jika muridmu dapat melewati lebih dari tingkat ke-15, maka Dao yang malang secara alami akan menyerah, dan Pil Ningying akan dipersembahkan dengan kedua tangan. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Mungkin anak ini hanya potensi. Itu pecah, dan tidak ada lagi energi yang tersisa setelah satu atau dua lantai lagi. Faktanya, Sanhe Zhenren tidak memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya. Tapi tentu saja dia tidak akan melemah, apalagi setelah penampilan memukau Xia Ruofei barusan, dia harus lebih menstabilkan auranya. Jadi, Sanhe yang asli tertawa dan berkata, Saudara King Xuan, kalau begitu tunggu dan lihat. Lantai 8 Menara Percobaan. Xia Ruofei tinggal di lantai 452 untuk waktu yang singkat. Setelah melakukan penyesuaian selama beberapa menit, dia terus mengangkat kakinya ke langkah ke-453. Pemaksaan saat ini telah meningkat sedikit dibandingkan dengan langkah ke-450, tetapi setelah kekuatan mental Xia Ruofei menerobos transformasi roh, kendalinya dalam semua aspek telah meningkat pesat, dan aspek yang paling langsung secara alami adalah kekuatan spiritual. Pemaksaan kekuatan mentalnya hampir tidak menimbulkan dampak negatif apapun padanya. Tanpa campur tangan paksaan mental, Xia Ruofei secara alami menanganinya dengan lebih mudah. Jika pada langkah ke-450, dia mendekati batasnya, dan bahkan beberapa paksaan telah melampaui batasnya, maka dia sepertinya memiliki banyak energi sekarang. Hanyalah sebuah terobosan dalam kekuatan mental, dan efeknya begitu cepat. Bagaimanapun, ini adalah terobosan di alam besar, dan alam transformasi spiritual adalah alam kekuatan spiritual yang hanya dapat dicapai oleh para pembudidaya periode Yuan Ying. Xia Ruofei kembali ke ritme yang sama seperti ketika dia baru saja menginjak 400 langkah. Meski kelihatannya tidak terlalu cepat, setiap lapisan harus bertahan sedikit, namun sangat stabil, dan ritmenya tetap terjaga dengan cukup baik. Jenis ketenangan pikiran. Di ruang bijak yang dipenuhi udara ungu, ketika Sanhe Zhenren melihat postur dan ritme Xia Ruofei menaiki tangga, kekhawatiran asli di hatinya segera menghilang. Dan Dao Master King Xuan juga tahu betul bahwa jika dia tidak mengalami kecelakaan besar dalam permainan judi ini, dia seharusnya sudah kalah. Namun, dia sama sekali tidak frustrasi. Sebaliknya, dia menyaksikan adegan Xia Ruofei bergegas menuju tangga dengan antusias, matanya lebih kagum, tetapi juga dengan rasa ingin tahu yang kuat. Lagi pula, meskipun Pil Ningying sangat berharga baginya, tidak sulit untuk mengeluarkan botolnya, dan Xia Ruofei adalah junior yang hebat, bukankah itu hal yang baik?
Yang membuat Dao Master King Xuan benar-benar penasaran adalah bahwa Xia Ruofei sudah kelelahan, dan dia akan terjepit oleh tekanan tangga. Pada saat terakhir itu, dia mampu melakukan pembalikan yang begitu indah. Apakah ini benar-benar manfaat dari The Great Dao Jue? Penghargaan hukum. King Xuan Dao Master memiliki ketertarikan pada suatu teknik untuk pertama kalinya. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya memandang Xia Ruofei di layar senjata ajaib cermin perunggu dengan begitu pelan, mengawasinya memanjat selangkah demi selangkah dengan ritme yang stabil. Segera, Xia Ruofei telah menaiki anak tangga ke-465, dan melihat keadaannya, meskipun dia berjuang untuk bertahan, itu jelas lebih baik daripada keadaan di anak tangga ke-450. Orang sungguhan menebak pada level 480, dan Master King Xuan menebak pada level 450. Siapapun yang menjawab keduanya lebih dekat dengan hasil akhir, siapapun yang menang. Sekarang Xia Ruofei berdiri di anak tangga ke-465, yang merupakan daerah aliran sungai. Jika Xia Ruofei tersingkir pada level ini, maka Daoist King Xuan dan Daoist King Xuan bahkan terikat. Selama dia naik satu langkah lagi dan berhasil menstabilkan sosoknya, pemenangnya adalah Sanhe Zhenren. Ketika Xia Ruofei berdiri kokoh di anak tangga ke-465, itu berarti Sanhe Zhenren tidak terkalahkan. Bahkan kemungkinan seri pun tipis. Karena saya melihat keadaan Xia Ruofei, saya tahu dia setidaknya bisa mempertahankan beberapa level. Oleh karena itu, Dao Master King Xuan tidak menunggu Xia Ruofei untuk melanjutkan pendakian, dia langsung mengeluarkan sebotol pil Ningying dari senjata ajaib penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Sanhe Dao, sambil berkata, "Saudara Sanhe Dao, Dao yang malang bersedia berani bertaruh, muridmu cukup kuat. Botol pil ini milikmu." Sanhe Zhenren tersenyum dan melambaikan tangannya. Alih-alih mengambil botol pil Ningying, dia berkata sambil tersenyum, "Saudara King Xuan, kamu tidak perlu memberikannya kepadaku. Saat kamu memberi Xia Ruofei hadiah karena menerobos, kamu bisa memberikannya saja padanya." Pemimpin, King Xuan Dao terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Saudara Sanhe Dao, tidakkah kamu menyerahkannya padanya?" Orang asli Sanhe tersenyum dan berkata, "Orang kecil ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, bagaimana saya bisa melihatnya dalam jangka pendek? Ketika saya bertemu dengannya, saya khawatir pil Ningying tidak lagi berguna, jadi saya tetap mengundang King Brother Xuan Dao langsung mengirimkannya kepadanya atas nama hadiah. Kalau begitu dia hanya bisa membaca milikku." King Xuan Dao Chang berkata setengah bercanda, "Dia seharusnya berterima kasih padamu." Sanhe Zhenren jelas tidak peduli dengan hal ini. "Oke, lalu tambahkan ke hadiah untuk memasuki level." Dao Master King Xuan melihat sosok Xia Ruofei di senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata, "Saya tidak tahu hadiah apa yang bisa didapat si kecil ini. Lebih dari 470 level, hadiahnya cukup murah hati, tapi mungkin ini mungkin memecahkan rekor. Maka hadiahnya akan lebih baik." Lagi, pemimpin Tao King Xuan tidak menyebutkan pendakian ke puncak, karena menurutnya, hal itu tidak mungkin. Tangga obsidian menara percobaan dirancang dan diatur. Dao Master King Xuan pernah mengundang beberapa kultivator dari tahap awal Yuanying untuk menguji formasi tersebut. Hasilnya adalah tidak satu pun dari 3 kultivator Yuanying awal yang bisa mencapai puncak. Ketahuilah bahwa mereka menggunakan tangga obsidian dari Biksu Panggung Jin dan untuk menguji formasi, yang saat ini sedang diburu oleh Xia Ruofei. Pada masa awal Yuanying, para biksu pergi ke tangga obsidian Biksu Jin dan, tetapi mereka tidak dapat mencapai puncak. Hasil terbaik di antara mereka adalah 3 langkah dari atas. Meskipun para pembudidaya di awal tahap jiwa yang baru lahir ini adalah pembudidaya yang relatif biasa dan bukan jenius yang sangat berbakat, tahap jiwa yang baru lahir adalah tahap jiwa yang baru lahir, dan kesenjangannya sangat besar dibandingkan dengan tahap ramuan emas. Setelah serangkaian diskusi, perasaan umum semua orang adalah bahwa kesulitan tangga obsidian yang dilalui oleh Biksu Panggung Jin dan tampaknya sedikit lebih sulit. Tentu saja, Daoist King Xuan tidak memodifikasi tangga obsidian karena alasan ini, tetapi hanya menetapkan ambang batas entry level pada 200 lantai. 200 lantai berarti setengah dari anak tangga belum tercapai. Jika Biksu Panggung Jin dan dapat melewati 200 lantai, itu telah membuktikan bakatnya sepenuhnya.
Taoist King Xuan dan Dao Sanhe tidak dapat menahan tangis dengan suara pelan pada saat yang bersamaan. Oke. Keduanya tanpa sadar merendahkan suara mereka, seolah suara yang lebih keras akan mengganggu Xia Ruofei. Faktanya, jika Xia Ruofei mampu berdiri kokoh di 478 langkah tersebut, dia telah mencetak rekor terbaik dalam sejarah. Kinerja para biksu Yuan Ying awal itu tentu saja tidak dihitung. Itu untuk menguji tangga obsidian. Kesulitannya diatur secara khusus, tetapi ini adalah tangga khusus yang harus ditembus oleh biksu panggung Jin Dan. Saat itu, Xuan Jizi berada di langkah ke-478, dan akhirnya tidak bisa memaksa untuk langsung dibuang. Jika Xia Ruofei dapat memperoleh pijakan yang kokoh pada langkah ini dan mengambil langkah, bahkan jika dia baru saja mencapai tepi langkah ke-479, dia akan langsung tersingkir, maka dia akan dianggap sebagai rekor baru. Tuan Sanhe selalu merasa sangat lega. Selama karir pelatihannya yang panjang, dia telah menerima banyak murid, dan beberapa dari mereka bahkan sangat dekat dengannya. Namun, Xia Ruofei adalah yang paling istimewa. Dewa Tuan Sanhe tidak bertemu dengan Xia Ruofei, itu hanya pemikiran yang dia tinggalkan di ruang Lingtu yang menerima Xia Ruofei. Tentu saja, yang lebih penting, Xia Ruofei adalah satu-satunya muridnya yang berlatih, The Great Dao Jue. The Great Dao Jue adalah kerja keras hidup Sanhe Zhenren. Bagi murid Xia Ruofei ini, Sanhe Zhenren juga terlihat berbeda. Dia optimis dengan bakat dan ketangguhan Xia Ruofei, dan dia juga berpikir bahwa Xia Ruofei harus mampu mencapai hasil yang baik di tangga. Namun meski begitu, Sanhe Zhenren tidak berani memikirkan pemecahan rekor Xia Ruofei. Bagaimanapun, kultivasi Xia Ruofei hanya berada di tahap tengah Jindan, yang sangat buruk ketika dia naik ke tangga. Alasan Sanhe Zhenren meramalkan bahwa Xia Ruofei dapat mencapai langkah ke-480 ketika dia berjudi dan berkelahi adalah karena dia mendukung murid-muridnya di depan Dao Master King Xuan. Tidak disangka Xia Ruofei akan begitu bersemangat, dan perjalanannya sangat sulit, tetapi dia cukup berani untuk secara paksa menyamai rekor sejarah yang dibuat oleh Xuan Ji yang jenius tak tertandingi. Saudara Sanhe Dao, aku sangat iri padamu. Dao Chang King Xuan berkata dengan tulus, bagaimana kamu bisa bertemu dengan murid yang begitu baik? Pria sejati Sanhe tertawa dan berkata, saya juga meninggalkan peta spiritual gunung dan sungai harta karun saya di dunia budidaya Tiongkok saat itu. Disinilah nasib baik saya hari ini. Minum dan mematuk. ... Lantai 8 menara uji coba. Tentu saja, Xia Ruofei tidak tahu bahwa 478 langkah ini memiliki arti penting. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang berdiri di titik awal sejarah, jadi tentu saja dia tidak akan merasakan apapun. Dia hanya tahu bahwa sekarang setiap inci kulitnya akan terkoyak, dan setiap tulang berderit dan bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Hal ini juga berlaku dalam kenyataan. Jika Xia Ruofei kelelahan saat ini dan tidak dapat mempertahankan kondisi perlindungan setiap saat, kekuatan tekanan yang besar dapat langsung menghancurkan tulang-tulang seluruh tubuhnya, bahkan jika dia akan diusir dan dilenyapkan. Cedera serius juga tidak bisa dihindari. Untungnya, pemaksaan kekuatan spiritual tidaklah buruk. Di depan Xia Ruofei, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai kondisi spiritual, paksaan spiritual dari tangga obsidian ini tidak lagi menjadi ancaman besar baginya. Musuh terbesar Xia Ruofei sekarang adalah gaya tekan 5 atau 600G. Jika berada di bumi, gaya tekan sebesar itu akan cukup untuk menghancurkan material yang paling keras secara paksa. Sebagai seorang kultivator inti emas jangka menengah, kekuatan fisik Xia Ruofei mungkin lebih kuat daripada banyak kultivator inti emas tingkat akhir. Selain itu, latihannya jelas merupakan metode tingkat atas di dunia kultivasi, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai kondisi transformasi. Dapat dikatakan bahwa dari perspektif kekuatan komprehensif, Xia Ruofei jauh lebih baik daripada banyak kultivator Jindan yang terlambat. Bahkan ketika dia menerobos penghalang, kinerja jauh lebih baik daripada para kultivator Jindan yang tak terhitung jumlahnya yang telah menembus tangga ini selama berabad-abad. Xia Ruofei tersentak, sambil menjalankan latihan dengan kecepatan penuh. Ia bahkan mengeluarkan kelopak bunga hati spiritual dari ruang peta spiritual dan menyerapnya langsung di telapak tangannya untuk mengobati patah tulang yang muncul di banyak tempat di tubuhnya. 10 menit kemudian, Xia Ruofei sudah dalam kondisi penuh.
Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke anak tangga ke-479. Pendeta Tao Qingxuan mau tak mau menggoyangkan seluruh tubuhnya. Dia menoleh dan menatap Xia Ruofei di layar senjata ajaib cermin perunggu. Pada saat ini, mata Xia Ruofei memerah, dan rasa sakit karena patah tulang membuatnya sedikit gemetar. Jika rasa sakit yang begitu besar digantikan oleh orang biasa, itu pasti sudah lama hilang, tetapi Xia Ruofei selalu menjaga otaknya tetap sadar, dan bahkan dengan sengaja mengarahkan kekuatan tekanan yang besar untuk meredam tubuhnya. Perilaku gila semacam ini tidak dapat dipercaya bahkan di mata biksu yang kuat seperti Dao Master Qingxuan. Dia melihat aura gila terpancar dari Xia Ruofei sekarang, dia tahu bahwa perkataan Sanhe Zhenren tidak salah, anak ini benar-benar bergegas ke puncak, dan dia tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Sungguh menakutkan bagi orang-orang yang begitu kejam terhadap dirinya sendiri. Bahkan Dao Master Qingxuan tidak dapat menahan perasaan merinding. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara Sanhe Dao, saya telah melihat banyak. Anak ini hanya berada di tengah-tengah inti emas, tetapi dia memiliki perasaan yang menakutkan." Sanhe Zhenren juga melihat lebih dalam. Xia Ruofei di layar senjata ajaib cermin perunggu, dan kemudian berkata, "Yang menakutkan seharusnya menjadi musuh kita. Anak ini berada di kam yang sama dengan kita. Semakin gila dia, kita seharusnya semakin bahagia." Masuk akal, kata Daois Qingxuan, saya semakin menantikan penampilannya. Saya sangat beruntung telah memberinya Chu Yuanzu sebagai hadiah selama terobosan sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika dia gila lagi, vitalitasnya pasti tidak cukup. Sanhe Zhenren mengerutkan bibirnya dan berkata, muridku tidak memiliki Chu Yuanzu, tidak apa-apa. Dan dia mendapatkan Chu Yuanzu ini dengan kemampuannya. Pendeta Tao Qingxuan berkata dengan kesal, saya baru saja mengatakan itu, saya tidak bermaksud meminta pujian. Orang asli Sanhe tertawa dan berkata, saudara Qingxuan tidak mementingkan diri sendiri, semua orang tahu ini, bagaimana Anda bisa menipu demi keuntungan pribadi. Benar, Taois Qingxuan memutar matanya, dan hanya menoleh dan tidak repot-repot memperhatikan orang aslinya. Orang tua ini sedikit terhanyut sekarang, bukankah hanya karena muridnya lebih baik dalam menembus level? Apakah ini mulai membingungkan? Oke, sungguh membuat iri memiliki murid seperti itu. Lantai 8 menara percobaan, tangga obsidian. Xia Ruofei berdiri dengan mantap di langkah ke-499, melepaskan sedikit perlindungan vitalitasnya, secara bertahap meningkatkan efek kekuatan tekanan pada tubuhnya. Ini mengharuskan dia untuk mengontrol dengan sangat akurat. Jika dia melepaskan terlalu sedikit, efek pengerasan tubuhnya tidak akan tercapai. Jika dia melepaskan terlalu banyak sekaligus, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan besar, dan dia mungkin menderita kerusakan fatal, dan lebih buruk lagi konsekuensinya adalah dia langsung terlempar tanpa sadar dan terhenti di level 499. Dan semua ini harus dikontrol dengan tepat sambil menderita rasa sakit yang luar biasa akibat fragmentasi tulang, yang jelas lebih sulit. Orang yang kurang bertekad, di bawah penderitaan seperti itu, tidak bisa tetap waras dan jernih, apalagi mengontrol dengan tepat. Untungnya, keinginan Xia Ruofei selalu ulet, dan setelah menambahkan kekuatan mentalnya untuk menerobos transformasi roh, keakuratan kontrol juga telah ditingkatkan secara kualitatif. Ini adalah kasusnya, latihan Xia Ruofei saat ini adalah menari di ujung pisau. Dia asyik, tidak berani diganggu, terus-menerus menarik kekuatan meremas, membuat tubuhnya terus-menerus marah. Xia Ruofei bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak kelopak bunga lingxin yang telah digunakan. Untungnya, dia tidak banyak menggunakan kelopak bunga selama beberapa waktu terakhir, dan dia memiliki banyak stok. Dalam hal ini, hanya kelopak bunga lingxin yang dapat memberikan efek langsung, dan tidak ada metode lain yang dapat memulihkan tulang dengan cepat, jadi meskipun Xia Ruofei merasa tertekan, dia tetap menggunakan kelopak bunga tersebut dengan tegas. Sekarang bukan waktunya menyelamatkan kelopak bunga. Nyonya Sanhe sudah terlalu bersemangat untuk duduk diam, berjalan mondar-mandir di depan senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata dengan cemas, anak ini, kenapa dia ragu-ragu di saat kritis? Naik, ini adalah pertemuan puncak langsung. Ini lebih mengasyikkan daripada memecahkan rekor. Biasanya memecahkan rekor juga sangat membahagiakan. Bagaimanapun,
Rekor ini telah dipertahankan selama 1 atau 200 tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, rekor tersebut bahkan lebih rendah lagi. Kemampuan Xia Ruofei memecahkan rekor telah membuktikan keterkejutannya. Yan, seorang super jenius benar-benar mustahil untuk melarikan diri. Tapi itu tergantung pada apa yang dibandingkan. Jika Xia Ruofei tersingkir sekitar 480 langkah, itu akan baik-baik saja. Namun kini ia telah mencapai langkah ke-517, hanya langkah terakhir, dan peningkatan tersebut telah menciptakan rekor yang tidak akan pernah terlampaui di masa depan. Tidak ada seorang pun di masa lalu, itu sudah pasti, dan bahkan kejadian di masa depan juga merupakan peristiwa dengan kemungkinan besar. Kesulitan tangga obsidian, sungguh terlalu besar. Bahkan jika para kultivator di tahap awal Naschen Soul datang ke tangga obsidian dari biksu tahap Jindan, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan mampu mencapai puncak. Oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang, tidak ada yang bisa mendaki. Suka itu, bahkan jika ada pelaku kejahatan seperti itu, yang terbaik adalah berbagi rekor ini dengan Xia Ruofei, dan itu tidak dapat melampaui tangga obsidian Xia Ruofei. Level ini tidak menghitung waktu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, itu tergantung pada langkah terakhirnya. Padahal, hal itu membutuhkan waktu yang lama dan tentu saja lebih banyak menanggung paksaan. Dalam waktu yang lama di lingkungan yang sangat memaksa, Anda masih bisa mencapai puncak, menandakan bahwa kekuatan Anda semakin luar biasa. Tapi sekarang Xia Ruofei jelas-jelas kehilangan pintunya, tapi tiba-tiba berdiri diam di anak tangga 517. Ini sangat buruk. Dua biksu sakti yang memiliki kursi mengawasi kemajuannya. Mereka menyaksikan Xia Ruofei berdiri di anak tangga ke-517 dan mulai melunakkan tubuhnya, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Keduanya menyadari masalah pada saat bersamaan. King Xuan Dao Master tersenyum masam dan berkata, "Saudara Sanhe Dao, kita semua telah mengabaikan suatu masalah." Nyonya Sanhe tersenyum pahit, dan berkata, "Ya, kita sudah terbentuk sebelumnya. Anak ini tidak tahu situasinya dari langkah terakhir, jadi dia harus cukup siap untuk berani melangkah. Dia pasti tidak ingin kehilangan jejaknya di saat-saat terakhir." Dao King Xuan menepuk keningnya, dan berkata dengan tercengang, tidak ada seorang pun yang pernah bisa mencapai tahap ini sebelumnya. Bahkan beberapa kultivator Yuan Ying awal yang menguji tangga obsidian tidak mencapai langkah kedua hingga terakhir ini, jadi saya juga tidak mempertimbangkan situasi ini. Nyonya Sanhe menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan berkata, dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tekanan dari langkah ini sudah besar, dan saya kira vitalitasnya rendah, dan alasan mengapa dia begitu bertahan sekarang pada level ini, hatiku tidak yakin, dan aku ingin membuat tubuhku lebih kuat sebanyak mungkin. Dao King Xuan mengatupkan bibirnya dan berkata, tidak mungkin. Ini adil bagi setiap orang yang lewat. Tidak ada yang mengetahui situasi tangga obsidian sebelumnya. Ubahlah Anda dan saya untuk naik ke level yang sama, tetapi situasinya adalah tidak diketahui. Pada saat itu harus simen mungkin. Aku takut dia terlalu aman, tapi karena kerugiannya kecil, kata Sanhe sambil mengerutkan kening. Pendeta Tao King Xuan terkekeh dan berkata, Saudara Sanhe Dao, kamu sedikit khawatir dan kacau. Saya melihatnya menerobos semua tingkatan anak ini. Tidak hanya dia berbakat dan tangguh, tetapi dia juga sangat berani. Ya, jika dia benar-benar tidak memiliki cukup vitalitas, bahkan jika dia tidak begitu siap, dia pasti akan langsung naik. Tidak akan menjadi lelucon jika tersingkir di lantai kedua dari belakang. Saya harap, kekhawatiran di wajah Sanhe tidak berkurang banyak. Lantai 8 menara percobaan, tangga obsidian. Berdiri di langkah ke-517, Xia Ruofei dengan hati-hati mengendalikan kekuatan perlindungan vitalitasnya, secara bertahap meningkatkan kekuatan tekanan yang bekerja padanya, masih menggunakan metode yang tampaknya kejam untuk terus-menerus memadamkan latih tubuh Anda. Vitalitas di Chu Yuanzu sudah habis. Untungnya, dia terus-menerus menyerap esensi saat menjalankan teknik Dao Jue, yang sedikit banyak dapat menambah vitalitas, sehingga dia dapat menahannya untuk sementara. Selain itu, Xia Ruofei telah membuat kemajuan besar dalam pengendalian yang baik sejak terobosan kekuatan mentalnya hingga transformasi spiritual. Sehingga ia dapat dengan sangat akurat mengontrol kekuatan perlindungan vitalitas,
yang juga meningkatkan efisiensi pengerasan daging. Sekarang setiap detik dia berada di lingkungan ini, dia menghabiskan 1 detik lagi. Semakin halus kontrolnya, semakin baik efek tempering tubuh alaminya. Terlebih lagi, dia bisa memprediksi dengan akurat berapa lama dia bisa bertahan. Penting untuk bersiap semaksimal mungkin, tetapi premisnya adalah dia tidak dapat dihilangkan pada level ini, dan sejumlah vitalitas harus dicadangkan untuk digunakan pada level berikutnya, kalau tidak, tidak ada gunanya melemahkan tubuh sekarang. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei masih terlihat sangat sengsara, tubuhnya terus-menerus diremas bahkan dipatahkan, namun nyatanya ia masih mengetahuinya di dalam hatinya dan sangat tenang. Hanya saja rahangnya yang berdarah, tulang yang bengkok tidak beraturan dari waktu ke waktu, dan otot-otot yang gemetar tanpa sadar karena kesakitan, membuatnya terlihat sedikit mengerikan. Penampilannya yang gemetar membuat hati Dao Master King Xuan dan Dao Sanhe berkedut. Tapi mereka tidak bisa membantu, dan tidak ada cara untuk mengingatkan Xia Ruofei agar dia tidak menunda di lantai ini dan bergegas. Keduanya sangat gugup dan bersemangat, dan ekspresi wajah mereka juga berwarna-warni, dan mereka tidak seperti 2 biksu yang kuat dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Waktu berlalu menit demi menit, dan vitalitas yang dapat dimobilisasi Xia Ruofei juga berkurang sedikit demi sedikit. Bahkan jika Xia Ruofei menyerap energi murni dalam kristal dengan kecepatan penuh, secara keseluruhan, konsumsinya jauh lebih besar daripada penyerapannya, sehingga total vitalitas turun dengan cepat. Akhirnya, jejak vitalitas terakhir di Chu Yuanzu diserap oleh Xia Ruofei, dan hanya ada kurang dari 1 vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Xia Ruofei menghela nafas secara diam-diam. Meskipun dia merasa masih ragu, cadangan vitalitasnya tidak lagi memungkinkan dia untuk terus membuang waktu di lantai ini. Jadi, Xia Ruofei tidak lagi mengendalikannya, dan langsung mengaktifkan kekuatan perlindungan vitalitas secara maksimal. Dia segera merasakan tubuhnya rileks, tetapi tingkat konsumsi vitalitasnya juga meningkat secara tiba-tiba. Xia Ruofei tidak berani menunda, dan langsung mengeluarkan kelopak bunga lingxin dari ruang Lingtu, dengan cepat menghirupnya ke telapak tangannya dan mulai menyerap khasiat obat dari kelopak tersebut. Beberapa luka di tubuhnya mulai sembuh dengan sangat cepat. Xia Ruofei memperhatikan konsumsi vitalitasnya. Setelah sekitar 1 menit, Xia Ruofei tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus mempertahankan sebagian vitalitasnya pada langkah terakhir, jika tidak, vitalitasnya akan habis saat dia menginjaknya. Kekuatan perlawanan apapun akan dibuang dan dihilangkan. Jadi, meski sebagian besar cederanya baru pulih, dia tetap mengambil langkah terakhir dengan tegas. Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan gas ungu, Daois Sanhe dan Daois King Xuan melihat bahwa Xia Ruofei akhirnya bergerak, dan mereka berdua juga menghela nafas lega, sekaligus merasa lega. Anak ini, dia akhirnya bersedia mengambil langkah ini. Sanhe berkata dengan lega. Guru Daois King Xuan tertawa dan berkata, saya akan mengatakannya saja. Anak ini memiliki rasa terukur. Jika dia idiot, bagaimana dia bisa menembus level ini? Mayor Sanhe sekarang meratap lagi, dia mengangkat dagunya sedikit, dan berkata, ya. Muridku Sanhe, tentu saja, otakku tidak buruk. King Xuan Daochang mau tidak mau mengerutkan mulutnya, tapi dia tidak punya alasan untuk membantah. Melihat murid orang lain akan menciptakan rekor yang cemerlang dan cemerlang, apa yang dibanggakan. Jika ini adalah muridnya, dia pasti akan meledak lebih keras. Di tangga obsidian, Xia Ruofei tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia langsung menutupi tubuhnya dengan vitalitas. Secara alami, intensitas perlindungan disesuaikan secara maksimal, dan dia melangkah ke langkah terakhir. Hanya mendengar ledakan yang keras, kaki kiri Xia Ruofei menginjak tangga dengan keras, dan getaran yang sangat besar bahkan membuat pergelangan kakinya sedikit sakit. Xia Ruofei terkejut karena tidak ada sedikit pun paksaan pada langkah terakhir ini. Ini juga alasan mengapa dia mengambil langkah berat. Pada langkah sebelumnya, Xia Ruofei merasa seperti hidup dalam cairan kental karena tekanan dan kekuatan meremas yang sangat besar, dan setiap langkah yang dia keluarkan merupakan hambatan yang sangat besar. Ini seperti seseorang menginjak tangga yang kosong. Saya pikir masih ada langkah di langkah selanjutnya, tapi ternyata datar. Itu pasti telah dicap dengan berat. Situasi Xia Ruofei sekarang agak mirip.
Dia akhirnya mengambil langkah ini sesuai dengan perkiraannya sendiri tentang paksaan. Ia tidak menyangka akan ada paksaan atau semacamnya, itu tidak ada, maka langkah ini tentu saja cukup berat, bahkan membuat pergelangan kakinya terasa sakit. Tentu saja, ini juga karena cedera engkelnya yang belum sembuh total. Selama proses menerobos penghalang, tekanan pada pergelangan kaki paling besar, dan cedera secara alami tidak dapat dihindari. Tadi, dia tidak menunggu sampai obat kelopak bunga Lingxin terserap seluruhnya, jadi dia langsung naik ke pesawat. Langkah terakhir telah tercapai, jadi wajar jika cedera lagi. Untungnya, khasiat obat dari kelopak bunga Lingxin masih banyak, dan jika semuanya terserap, lukanya akan sembuh secara alami. Xia Ruofei tidak menyangka tangga obsidian ini tidak mengikuti rutinitas sama sekali. Pada langkah terakhir, dia awalnya berpikir bahwa paksaan akan tiba-tiba meningkat ke titik di mana dia tidak dapat menahannya, termasuk tersingkir pada level ini. Dia sudah siap secara mental, dan dia juga mencoba yang terbaik untuk mempersiapkannya, tetapi dia tidak melakukannya, berharap tidak ada paksaan sama sekali pada langkah tertinggi ini. Jadi dia tertegun pada awalnya, tapi setelah dia sadar kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah segera mengangkat kaki kanannya. Kaki kanannya masih berada di anak tangga paling atas, jadi sebenarnya dia masih menggendongnya. Pemaksaan sebuah langkah. Ketika Xia Ruofei berdiri di anak tangga teratas dengan kedua kakinya, dia tiba-tiba merasa lebih rileks dari sebelumnya. Tanpa tekanan apapun, udara tidak lagi lengket seolah-olah akan memadat, dan kekuatan aneh yang membangkitkan vitalitas sepanjang waktu telah menghilang tanpa jejak, hanya sisa khasiat obat dari kelopak bunga Lingxin yang masih terus memperbaiki miliknya. Cedera, kekuatan dingin mengalir ke seluruh tubuh. Di ruang rahasia yang dipenuhi Qi Ungu, Dao Chang Qingxuan dan pria sejati Sanhe mengepalkan tangan mereka dengan kuat, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Anak baik, benar-benar berjuang. Sanhe Zhenren memandang Xia Ruofei di cermin perunggu dengan lega dan berkata, "Sejujurnya, aku sangat iri padamu." Dao Master Qingxuan berkata dengan ekspresi yang kompleks, "Menurut Anda mengapa keberuntungan Anda begitu baik? Jika Anda meninggalkan takdir yang baik di dunia budidaya Senzu, Anda benar-benar dapat memperoleh seorang super jenius." Sanhe Zhenren melotot dan berkata, "Apa yang terjadi? Nasib antara aku dan Ruofei sudah ditakdirkan. Sebagai seorang biksu, apakah kamu tidak tahu karmanya? Lupakan saja, aku bahagia hari ini. Aku tidak peduli untuk peduli tentang itu." Qingxuan Daochang berkata sambil tersenyum masam, "Sebab dan akibat seperti itu, aku juga menginginkannya." "Saudara Sanhe Dao, ajari aku." Wajah Sanhe pasti cukup tebal, jadi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia baru saja mulai melihatnya, menunjuk ke arah Xia Ruofei di senjata ajaib cermin perunggu. "Haha tertawa, Saudara Qingxuan, kamu lihat anak itu, kamu semua bingung itu." Daois Qingxuan memandang Xia Ruofei di pemandangan harta karun itu, dan tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Anak ini berjalan melewati penghalang sepanjang jalan, dan dia terlihat seperti Zizu yang memegangnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat keterkejutan seperti ini." Ekspresi "Ya." Selanjutnya, Taois Qingxuan berkata lagi, "Ini menunjukkan bahwa desain tangga obsidian sangat sukses." Orang asli Sanhe memandang Dao Chang Qingxuan, tetapi tidak mendatanginya untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang mentalitas Sanhe sangat bagus. Murid-muridnya sangat luar biasa dan menakjubkan. Hasil terobosan seperti itu cukup baginya untuk bermain selama setahun, dan Qingxuan Tao ada di sini untuk menjaga penghalang, kecuali untuk desain level, apalagi yang bisa kamu hancurkan. Ngomong-ngomong, dia juga kehilangan Aula Yun Xiao harta karun tertinggi. Jika bukan karena para tamu, saya khawatir dia akan menangis dan pingsan di toilet. Lantai 8 Menara Percobaan, di puncak tangga obsidian. Xia Ruofei memang sedikit heran. Dia melakukan terlalu banyak persiapan yang sulit, dan semakin siap dia, semakin terkejut ketika dia mencapai puncak. Dia tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Tampaknya kekuatan mendesain tangga obsidian benar-benar tidak masuk akal untuk dimainkan kartu. Namun, Xia Ruofei tidak menyadari bahwa kesulitan tangga obsidian ini telah lama melampaui kemampuan para biksu tahap Jin dan. Sekalipun tidak ada tekanan pada langkah terakhir, tidak ada yang bisa menembus posisi ini sama sekali, jadi desain ini sebelum hari ini tidak ada artinya.
Xia Ruofei berdiri di puncak tangga obsidian, dan sambil terus menyerap sisa khasiat obat dari kelopak bunga Lingxin, dia perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Bentangan tangga itu turun ke bawah. Tempat dia memulai sudah jauh, dan tablet batu bertuliskan, pil emas hampir tidak terlihat. Setelah melalui segala kesulitan, akhirnya saya berhasil mencapai puncak. Xia Ruofei menghela nafas panjang, merasakan banyak hal di hatinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun tugas menara uji coba lantai 8 tampaknya tidak rumit, dan bahkan sedikit sederhana dan kasar, namun sebenarnya sangat sulit, jauh lebih sulit daripada gabungan tugas 7 lantai sebelumnya. Xia Ruofei dapat dianggap memiliki banyak sarana dan dasar yang kuat, dan mencapai puncak hanya berbahaya dan berbahaya. Sulit membayangkan seperti apa beku lain ketika mereka mencapai tingkat ini. Xia Ruofei akhirnya mengerti mengapa Ling Qingshui tersingkir setelah hanya bersikeras melakukan lebih dari 100 langkah. Bukan karena Ling Qingshui terlalu lemah, tapi levelnya terlalu sulit. Xia Ruofei beristirahat sejenak, terutama untuk menyerap khasiat obat dari kelopak bunga Lingxin, sehingga semua luka di tubuhnya dapat pulih. Omong-omong, setelah melewati level ini, Xia Ruofei telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Belum lagi imbalan yang bisa didapat setelah memasuki lantai 9 menara uji coba, hanya di tangga obsidian, kekuatan mentalnya menerobos kemacetan akibat penindasan paksaan, dan memasuki alam transformasi spiritual, yang menyelamatkannya banyak. Bertahun-tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun atau dekade. Selain itu, setelah mencapai lebih dari 400 langkah, Xia Ruofei menggunakan kekuatan meremas untuk terus melemahkan tubuhnya. Meskipun itu adalah gerakan yang tidak berdaya, secara objektif, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Meskipun dia bukan pemurni tubuh murni, kekuatan fisiknya tidak kalah. Kuatnya sekarang, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Xia Ruofei berdiri diam dan membiarkan lawan menyerang, akan sulit baginya untuk menimbulkan kerugian jika dia menghadapi seorang kultivator pemurnian Qi biasa. Terobosan kekuatan mental dan peningkatan kekuatan fisik saja membuat Xia Ruofei sangat puas. Semakin banyak Anda memberi, semakin besar pahala. Hukum ini tercermin dengan jelas pada tangga obsidian. Setelah Xia Ruofei menyerap semua khasiat obat dari kelopak bunga Lingxin yang tersisa, dia memeriksa kondisi fisiknya dengan kekuatan mental dan menemukan bahwa lukanya telah pulih 7 atau 88, dengan hanya beberapa luka yang paling serius. Bagian tersebut belum pulih sepenuhnya, tetapi tidak lagi mempengaruhi tindakan dan pertarungan normalnya. Dalam hal ini, akan sia-sia jika terus menggunakan kelopak bunga Lingxin, jadi Xia Ruofei mengabaikannya. Gerai buku kecil yang pernah digunakan oleh teman-teman buku sebelumnya. Beberapa luka ringan, meskipun Anda tidak mempedulikannya, Anda dapat pulih dengan cepat. Selain itu, saat dia sedang istirahat tadi, Xia Ruofei juga terus-menerus menyerap elemen kristal, sehingga vitalitas dalam tubuhnya juga pulih. Dia mengangguk diam-diam, akhirnya mengalihkan pandangannya ke portal tirai tipis, dan suasana hatinya menjadi sedikit bersemangat. Di belakang portal itu terdapat lantai atas menara uji coba di akhir perjalanan uji coba ini. Menurut petunjuk di tablet batu, Xia Ruofei sebenarnya telah menyelesaikan seluruh tugas uji coba sekarang, karena tidak ada tes lain yang diatur di lantai paling atas. Xia Ruofei menstabilkan pikirannya, dan berjalan menuju portal tirai cahaya. Segera dia sampai di pintu tirai tipis. Dia berhenti sejenak, dan tanpa ragu-ragu, dia hanya mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Kekuatan tarikan yang familiar datang, dan Xia Ruofei merasa bahwa bintang itu bergerak di depannya, tetapi segera menjadi stabil, dan dia merasa bahwa dia sedang bergerak di tanah lagi. Meskipun prasasti batu di bawah tangga obsidian telah menjelaskan bahwa tidak ada ujian di lantai 9 menara percobaan, Xia Ruofei tidak akan bodoh dan mempercayai semuanya. Lagi pula, tampaknya biksu sakti yang merancang tugas menara percobaan tampaknya tidak bermain kartu menurut akal sehat. Jadi, Xia Ruofei masih mengisi tubuhnya dengan vitalitas, dan menjaga kekuatan mentalnya selalu dilepaskan, melewati portal tirai cahaya dalam postur yang sangat waspada. Apalagi saat ia merasa kakinya menginjak tanah, otot-ototnya tegang dan ia segera melepaskan kekuatan mentalnya. Pada saat yang sama, dia segera melihat sekeliling, siap menghadapi ujian dari lantai 9 menara percobaan. Namun kali ini, senior yang merancang tugas menara uji coba,
dan Neng, tidak melakukan rutinitas lagi. Seluruh lantai 9 menara percobaan sunyi, dan tidak ada hal aneh yang tiba-tiba muncul, memanfaatkan pijakan Xia Ruofei yang tidak stabil untuk menginisiasinya, menyerang. Xia Ruofei tidak berani mengendurkan kewaspadaannya, sambil mengamati lingkungan sekitarnya, dia berjaga-jaga. Dia menemukan bahwa dia sepertinya berada di loteng, berukuran sekitar 40 hingga 50 meter persegi, dikelilingi oleh rak buku, memanjang dari tanah hingga langit-langit, penuh dengan buku. Di depan salah satu rak buku terdapat meja dan kursi antik. Di atas meja terdapat berbagai macam pulpen, tinta, kertas dan batu tinta, serta terdapat 6 atau 7 kuas yang tergantung pada tempat pena, dengan ukuran dan spesifikasi yang berbeda-beda. Ini lantai 9 menara uji coba. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu lebih terlihat seperti ruang belajar, tetapi dikelilingi oleh rak buku di semua sisinya, dan tidak ada pintu atau jendela yang terlihat. Sedikit aneh, tatapan Xia Ruofei secara alami tertarik pada rak buku 4 sisi ini. Mau tak mau dia mendekati rak buku, ingin mengambil sebuah buku, dan melihat buku-buku yang dikumpulkan dengan sungguh-sungguh di lantai 9 menara percobaan. Apa isinya? Namun, saat jarinya menyentuh buku itu, perubahan mendadak terjadi. Buku itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, mengalir dari dahinya dengan kecepatan kilat, dan langsung memasuki lautan kesadaran. Faktanya, Xia Ruofei selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, tetapi kecepatan streamer yang diubah oleh buku ini terlalu cepat, meskipun kecepatan reaksinya sangat cepat, dia tetap tidak menghindarinya, hanya menonton streamernya, memasuki kesadarannya, laut. Xia Ruofei terkejut, dan secara naluriah mundur. Saat ini, ia juga langsung merasakan bahwa setelah aliran cahaya memasuki lautan kesadaran, langsung berubah menjadi sejumlah besar informasi, yang langsung memenuhi pikirannya. Proses ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Xia Ruofei. Ketika dia menyerap 3 jimat giok warisan langit, bumi, dan manusia dari ruang peta roh, pengalamannya sebenarnya sangat mirip. Ini baru permulaan. Setelah Xia Ruofei menyentuh sebuah buku, rasanya seperti membuka katup. Semua sekretaris di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi pita, dan seolah-olah mereka memiliki mata, mereka semua bergerak ke arah Xia Ruofei. Datang dengan cepat. Untuk sementara waktu, seluruh lantai 9 menara percobaan ditutupi oleh pita semacam ini, dan pita yang bersinar itu beterbangan di langit. Xia Ruofei begitu terpesona sehingga Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Bukannya dia tidak ingin menghindarinya. Di satu sisi, ia menyadari bahwa informasi yang terkandung dalam buku-buku tersebut haruslah informasi yang diwariskan, yang tidak membahayakan dirinya, sebaliknya yang lebih penting yaitu pitanya terlalu banyak dan ruangannya sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Dalam situasi ini, Xia Ruofei tidak mengelak, dan berdiri di tempat siap menahan arus informasi yang sangat besar.